Knock, 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 behold, 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 behold. I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice. Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Pasti luar biasa dong. Luar biasa. Iya benar banget. Oke adik-adik, kita mau ngapain ya kak hari ini ya kak? Kita hari ini mau memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Iya benar banget. Kita mau impa nih pagi hari ini. Iya, betul. Adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Mana Alkitabnya? Lalu kidung cerianya udah Ini belum? cerianya juga udah belum? Udah ya? Udah ya, udah pada siap nih ya. Oke. Berarti kita sudah siap dan juga siapkan hati. Bener banget kak. Bener banget. Siapkan hati kita supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan menjadi sebuah berkat untuk kita dalam hidup kita. Iya bener banget. Oke kak, tapi kita belum kenalan nih kak. Iya, kita belum kenal. Adik-adik ada yang tahu nggak nih sama kita? Kita nggak berdua nih, kita bertiga sama pemusik satu. Oke. Iya, sama Kak siapa nih? Masih inget gak ya? Pemusiknya dari pemusik dulu ya. Oke, Dari kita pemusik mulai nih, dulu. Kak. Dari pemusiknya sama ada kakak Dira. Oke, dengan Adira. Oke. Yang di sini yang di tengah nih kakak paling cantik di sini. Iya dong, Kakak Kak. perempuan sendiri. Oh iya dong, dan adik-adik juga pasti cantik-cantik kan? Iya, ganteng-ganteng juga kayak Iya, kabar Kak Dira. oke. Keren. Oke. Ada kak? Kak Yurita. Kayu Halo, adik-adik. Baru terakhir ada Ada siapa nih? Masih inget gak? Ada Kak? Kabara. Oke, Kasih ada tahu Kabara. dong. Oke adik-adik. Oke, nah sekarang sebelum Kita memulai Oke, ibadah kita mau saat teduh nih kak. Kita mau saat teduh dulu Iya, adik-adik. kita mau saat teduh dulu. Oke ya. Kita siapkan hati Dan pikiran kita lipat tangan, tunduk kepala. Kita saat teduh dimulai. Oke, saat teduh selesai. selesai. Ya, Nah, oke kak. Adik-adik masih semangat dong. masih dong Kak, kita Oke, kita mau bagi berdiri ya. Kita mau bakar semangat kita. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Oke, kita mau pujian pembuka nih. Pujian pembukanya kita nyanyi lagu Yesus Pokok. Dan kita lah caranya. Iya, bener banget. Oke, Ayo, musik Kak. hadirat. Pokoknya kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Oke adik-adik, masih bangkit berdiri. Kita masih Belum ada yang harus duduk, masih semangat. semangat dong. Ayo, adik-adik. Oke, kita mau lagu apa lagi nih kak? Kita akan lanjut lagu pujian pembukaan kita, Yesus di dalam rumahku. Oke, Kak Dira.
happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Ya adik-adik, kita mau sapa-sapa adik layar nih Kak. Sama dia layan nih. Dari sektor 1 sampai sektor 16. Ada 16 sektor nih. Iya. Oke, kita sapa dulu ya dari yang pertama nih. Oke. Sektor 1. Ada Zaura, ada Valeska, ada Rowena, ada Jevanya, ada Rafael, ada Mika. Halo adik-adik. Halo. Lalu kita lanjut ke sektor 2. Di sektor 2 nih ada adik-adik Aldo, Kalista, Justin, Rafael, Angel, Nathanael, dan Rafael. Oke, halo. Dari sektor 3 Tiga nih. nih, siapa, Kak? Sektor 3 ada Gaby, ada Noel, ada Iren, ada Abigail, ada Rachel, Dan ada Vio. Betul sekali, ada Vio. Halo adik-adik Halo. sektor 3. Lanjut ya nih. Kak. Sektor berapa Kak? Ada sektor 4 nih dek. Salah kan? Iya, Ada sektor 4 nih apa-apa, adik-adik. Kak. Sektor 4 Lanjut, nih Kak. ada Joel, ada Cleon, ada Josh, lalu ada Amanda, ada Johannes, ada Jessica, ada Jeremy, ada Andrea, ada Myra, ada Iona, ada Nata, ada Atira, ada Keke, ada Daniel, lalu ada Dasha, ada Mikael, dan juga Rahel. Halo Oke, adik-adik. halo. Ada di sektor 5 Lima. nih Kak. Oke, Kak, Sektor lanjut, 5. Kak. Ada Siapa tuh? Jonathan, ada Rena, ada Calvin, ada Luther. Betul adik-adik. Oke, Halo. lanjut lagi nih di sektor 6. Sektor 6 ada siapa nih kak? Sektor 6 ada Yoel, ada Benaya, ada Gilbert, ada Rere. Oh itu di sektor 6 ya? Iya. Lalu di sektor 7 coba kak Dira ada siapa aja ya? Sektor 7 ada Bignea, Briana, Brian, Rehan, Mikhael, Risa, Lasse, Andrea Lasse, Stephen, Kenzie, Chester, dan Edgar. Wah, Oke ada Kak. tiga di sektor Lanjut nih di tujuh. sektor 8. Sektor 8 ada Edgar, ada Edward, ada Anna, ada Gaby, ada Sierra. Lalu di sektor 9 ada adik-adik Aure, Benaya, Christabel, Salomo, Timothy, Neil, dan Joy. Oke, lanjut nih Kak. Sektor 10 ada Vero, ada Levan, ada Semita, ada Rachel, ada Farhan dan Farhin. Oke, ada Farhan dan Farhin. Lanjut kak, sektor 11. Harvin, sorry nih Kak, salah baca. Harfan. Oh, ada, Sorry Kak, oh, salah ada baca. Harpan dan Harvin. Iya. Wah, maaf ya Lanjut, adik-adik. Kak. Ada kesalahan teknis nih. Lanjut kak Dira. Ada siapa ya di sektor? Di sektor 11 ada Shalom, Gauri, Kila, Mika, Allen, Altar, Jonathan, Clara, Lakesia, Jesselyn, Louis, dan Kezia. Wah, ada- Lanjut Kak, sektor 12 nih Sektor Kak. 12 ada Tessa, ada Gaby, lalu ada Emma, ada Rafa, Monica, dan Desire. Oke. adik-adik. Di sektor 13. Wah, 13 nih kak. Ada Marvel, ada Kristo, ada Matthew, ada Lucas, Valerie, Kana, Clarissa, Darren, Ilori, Shalom, Revel, Karen, Tania, Willy, Mark, Grace, Gloria, Kalista, Kevin, Miguel, ada Renan, Daryl, Rehan, dan Anya. Anya. Lalu Ya. kak, sektor 14 itu ada Boaz, ada Matthew, ada Ovel, ada Myra, ada Hannah, ada Zirel, ada Joseph, lalu ada Jocelyn, ada Sharon, dan Darren. Bagi sektor Lanjut. 15 kak Darren, kak Dira. Di sektor 15 ada adik Rahel, Karen, Gabriel, dan Kimberly. Oke, lalu Oke, sektor sektor 16 16 nih, ada siapa nih? Wah, ada Bevan dan Axel. Halo adik-adik Halo semua. adik-adik semua. Oke, sekarang kita mau doa pembuka nih Kak. Iya. Oke, siap ya kita doa pembuka. Akan menyanyikan lagu Lipatlah tangan. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan
atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami akan mulai impak kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, urapi kami, biarlah kami bisa mengerti Tuhan apa yang menjadi isi firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk impak hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Kak, kita lanjut lagi Kak. Kita lanjut memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi dari KC 262. Apabila kita suka cita. Oke. Sebelum kita bernyanyi deh, mari kita Bangkit berdiri, anak-anak Allah. Yesus Kristus, yeah. Dirut dari tempo lambat ya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Wah, semangatnya. Wah, masih bersuka cita ternyata kita ya adik-adik. Wah, hebat. Oke, kita mau pembacaan Mazmur nih adik-adik. Kita siapin Alkitabnya dulu ya. Oke adik-adik, sekarang kita duduk kembali. Nah, kita akan melakukan pembacaan Mazmur. Kita siapkan Alkitab kita. Lalu kita buka Mazmur 105. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai 6. Nah, kita akan membaca Mazmur, adik-adik boleh bangkit berdiri lagi. Kita buka dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 6. Adik-adik sudah menemukannya? Kita bacanya responsoriah ya, berganti-gantian. Iya. Oke, secara berbalasan ya adik-adik. Oke, Kak Bara akan membaca ayat yang ke dalam, adik-adik akan baca ayat yang keluar. Oke, adik-adik. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Sekian Mazmur hari ini. Oke. Nah adik-adik bisa kembali duduk. Nah kita akan lanjut nih Kak. Ada adik-adik Oke. kita yang mau memberikan kesaksian Iya, pujian nih benar Kak. banget nih. Kesaksian pujian dari siapa nih, Kak? Kesaksian pujian kita hari ini tuh dari Miknea dari sektor 7. Oke. Nah, kita saksikan bersama-sama adik-adik. Ini dia. Check it out. Duduk senang, jalan senang, di mana-mana hatiku tenang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Teman-teman.
adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan nih kesaksian pujiannya. Keren ya Kak? Keren banget Kak. Iya. Nah adik-adik yang juga Mau untuk melakukan kesaksian pujian ya, boleh nih adik-adik bisa kirim ke kakak-kakaknya. ya kirim aja Tapi nama pakai baju yang ya. bagus ya, baju yang rapi. Nanti bisa kirim ke kakak sektor atau Atau kakak-kakak. melalui sosial media juga boleh Iya, kok ya boleh. dikirim Iya, benar banget. ya. Oke, habis ini kita mau apa? Kita akan lanjut membacakan ayat hafalan. Ayat hafalan, berarti Alkitabnya masih dipegang dong. Harus tetap dipegang ya Kak. Iya nih. Nah kita lanjut Kak ayat hafalan pertama Iya. dari ATK dulu nih Kak. Iya, ayat Hafalannya hafalan apa? dari ATK. Dari ATK itu terambil dari Mazmur 77 ayat 15a. Mazmur 77 ayat 15a. Oke, Kabara bacain ya. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Ada gerakannya nih Kak. Apa tuh Kak gerakannya? Ayo Oke. kita buat Boleh gerakannya pegangin jadi. dulu, Kak? Oke. Ya Oke. meletakkan dulu Alkitabnya kita gerak buat gerakan. Oke nih, Mazmur 77 ayat 15a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, Mazmur 77 ayat 15a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Gampang ya? Gampang banget, Ini bisa dong. Dihafal ya adik-adik sama Oke, gerakannya juga. langsung nih Kak. Langsung kita Kita ke ke ayat hafalan. kelas AK. Oke. Nah, Dari mana nih Kak? ayat hafalan kita diambil dari Lukas 18 ayat 27. Ayo, Oke. silakan Lukas dibuka Alkitabnya. 18 ayat 27. Lukas 18 Ayo buka ayat- dulu kitabnya. Sudah dibuka semua ya? Oke, Lukas Kak. 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya, adik-adik, sekali lagi kakak bacakan. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu ayat hafalan untuk AKK. Gimana Kak Oke. untuk anak tanggungnya? Oke, lanjut lagi nih di anak tanggung. Kita buka dari Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 Iya. ayat 6. Ayo dibuka Kita buka adik-adik. Filipi 4 ayat 6. Oke, Kabara bacain ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, itu ya adik-adik. Bisa dong, Hafalan untuk anak tanggung. Ya. Nah, adik-adik, ayat hafalannya tadi jangan lupa untuk dikirim ke kakak-kakak lainnya ya. Iya, benar banget. Nah, kalian boleh kirim ke kakak lainnya atau melalui sosial media juga boleh adik-adik. Jadi jangan lupa ya. Oke, sosial medianya ada di bawah sini. Wah, nih. iya nih Kak, ada di bawah sini ternyata sosial medianya. Bisa dilihat ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 137. Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, apa kabarnya hari ini? Nah, semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang masih pegang makanan, coba disimpan dulu. Atau yang masih tidur-tiduran atau belum duduk yang rapi, coba posisi duduknya rapi dulu ya adik-adik ya. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau sudah semua, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Nah, sebelum kita membaca Alkitab,
kita mau mohon bimbingan Tuhan Yesus untuk pembacaan kita hari ini. Mari adik-adik kita berdoa, kita lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, kami bersyukur saat ini kami masih dapat merasakan ibadah walaupun secara online. Kami bersyukur Tuhan masih menyertai kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar tidak hanya kami dengar saja ya Tuhan, tetapi dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu saat ini untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya. Ayo diambil dulu, disiapkan dulu Alkitabnya. Kita mau buka bersama-sama dari Injil Yohanes. Yohanes tadi di perjanjian apa sih adik-adik? Iya benar, perjanjian baru. Kita buka dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Nah, sudah dibuka semua Alkitabnya? Sudah ya, Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Kalau adik-adik sudah ketemu semua Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, adik-adik bisa bangkit berdiri. Kita mau baca bersama-sama ya. Oke, Kakak Elin mulai ya. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Adik-adik dapat duduk kembali dan kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Ada nggak? Iya, yang impak minggu lalu pasti ingat dong. Yang bawakan siapa? Iya, Kak Remona. Kak Remona bercerita tentang apa ya? Iya,
ya, Kak Lemon bercerita dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Nah, ceritanya tentang apa? Tentang kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Dalam hal ini yaitu lingkungan, pohon adik-adik. Nah, Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Maka dari itu kita semua harus bersyukur atas karya yang Tuhan ciptakan di dalam kehidupan kita. Terlebih khususnya adalah lingkungan. Dengan cara apa adik-adik? Iya benar, tidak membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Menjaga dan memelihara tanaman yang tumbuh adik-adik. Lalu apa lagi adik-adik? Iya, yang pastinya adik-adik juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar adik-adik. Nah, maka dari situ adik-adik juga akan merasakan lingkungan yang asri, yang nyaman, dan udara yang adik-adik hirup juga bagus, baik, adik-adik nggak bau. Nah, cerita minggu ini ada kaitannya juga adik-adik dengan kebesaran kuasa Tuhan. Nah, kalau minggu lalu itu tentang lingkungan atau pohon, tapi minggu ini Tuhan menyatakan kebesarannya dan kuasanya atas kehidupan kita, terlebih khususnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Nah, sebelumnya kita mau saksikan video berikut ini. Ada yang mau menyaksikan videonya? Yuk kita saksikan bersama-sama videonya. Pada waktu itu di kota Kana, provinsi Galilea, ada pesta perkawinan. Tuhan Yesus, ibunya dan murid-muridnya diundang ke pesta perkawinan itu. Ibu Maria mendengar bahwa para pelayan sedang kekurangan minuman anggur. Minuman anggur habis, padahal masih ada tamunya. Ibu Maria ingin agar Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Ibu Maria menyuruh para pelayan untuk menuruti apa yang akan dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu agar mengisi penuh tempayan dengan air. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu mencedok kembali air yang dituang tadi. Air biasa itu berubah menjadi air minuman anggur yang enak. Pelayan itu memberikannya kepada pemimpin pesta untuk dicicipi rasanya. Pemimpin pesta berkata kepada mempelai pria bahwa ini adalah anggur paling enak. Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan-Nya. Semua murid-Nya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tadi adik-adik sudah melihat tayangan video. Nah, ceritanya tentang air menjadi anggur, peristiwa air menjadi anggur. Nah, adik-adik, di sebuah kota Kana, tepatnya di provinsi Galilea, nah ada sebuah pesta perkawinan. Siapa yang pernah ke pesta?
ikut mama papahnya ke pesta perkawinan? Iya, pasti di antara adik-adik juga ada yang pernah ikut ke pesta. Wah, kalau di pesta suasananya gimana ya adik-adik? Pasti meriah sekali. Ada lagu-lagu yang diputar. Lalu apa lagi? Ada banyak tamu, ada makanan-makanan yang enak-enak, ada minuman juga yang enak-enak dan segar sekali adik-adik. Dalam pesta perkawinan tersebut diundang juga Ibu Yesus, yaitu Ibu Maria. Selain itu, siapa lagi yang diundang adik-adik? Iya, ada Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya. Nah, adik-adik, yang namanya pesta semua sudah direncanakan sebaik mungkin. Nah, tetapi adik-adik, semua yang direncanakan manusia bukan berarti menjadi rencana Allah. Nah, ternyata adik-adik, di dalam pesta tersebut, sebelum pestanya selesai, minuman anggurnya sudah habis adik-adik. Nah, Ibu Maria yang saat itu berada di tempat tersebut mendengar nih bahwa para pelayan kehabisan minuman anggur adik-adik. Padahal ya, dalam tradisi Yahudi ketika diadakan sebuah pesta kehabisan anggur, hal tersebut akan sangat memalukan adik-adik karena anggur menjadi lambang sukacita. Nah, pastinya anggurnya bukan anggur yang memabukkan ya adik-adik, bukan anggur yang difermentasi. Nah, maka dari itu anggur menjadi sangat penting di dalam pesta perkawinan itu adik-adik. Nah, Ibu Maria mendengar bahwa pelayan-pelayan tersebut kehabisan minuman anggur adik-adik. Nah, karena Ibu Maria mengetahui kalau minuman anggur tersebut kurang, maka Ibu Maria meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang saat itu juga berada di dalam pesta adik-adik. Untuk apa? Untuk membantu para pelayan adik-adik. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Nah, di ayat yang keempat, Tuhan Yesus berkata, "Saatku belum tiba." Dengan jawaban Yesus, bukan berarti Tuhan Yesus tidak mau menolong adik-adik, tetapi Tuhan Yesus belum mau menyatakan atau menunjukkan bahwa dia adalah seorang Mesias yang diurapi Allah adik-adik. Nah, akhirnya Ibu Maria bilang nih kepada pelayan-pelayan tersebut, "Coba deh kamu datang kepada orang itu, yaitu Tuhan Yesus." Nah, dan sambil berpesan kepada pelayan tersebut bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus, para pelayan harus menurutinya adik-adik. Nah, pelayan tersebut menurutinya enggak? Iya, semua yang dikatakan Tuhan Yesus, pelayan tersebut menurutinya adik-adik. Nah, walaupun para pelayan itu tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, Tuhan Yesus bilang nih kepada para pelayan untuk mengisi air ke dalam 6 tempayan yang masing-masing satu tempayan itu berisi 2 sampai 3 buyung. Nah, satu buyungnya aja udah 39,5 liter adik-adik. Wah, bayangkan adik-adik, banyak sekali ya, satu tempayan aja bisa berisikan kurang lebih 100 liter ya adik-adik ya. Banyak ya adik-adik ya, bagaimana 6 tempayan. Nah, lalu disuruh nyala pelayan tersebut untuk mencedokkan air dan membawanya kepada pemimpin pesta. Nah, apa yang terjadi adik-adik selanjutnya? Saat pemimpin pesta mencicipi air tersebut, ternyata sudah berubah adik-adik. Air yang biasa tadi berubah menjadi apa? Berubah menjadi anggur, menjadi minuman anggur yang sangat enak. Wah, adik-adik, bahkan ya pemimpin pesta tersebut memuji pengantin
pria karena telah menyuguhkan anggur yang sangat enak di akhir acara. Nah, adik-adik yang tahu peristiwa saat itu air menjadi anggur, siapa adik-adik? Iya, murid-murid Yesus adik-adik. Lalu siapa lagi? Benar, para pelayan adik-adik. Nah, di sini juga adik-adik, Tuhan Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya pun semakin percaya kepadanya adik-adik. Nah, dari cerita air menjadi anggur, adik-adik diingatkan nih bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang dapat membuat segala sesuatunya yang tidak mungkin menjadi mungkin adik-adik. Seperti cerita tadi adik-adik, pernah nggak adik-adik bayangkan bahwa air yang biasa menjadi anggur yang sangat enak? Kakak Elin sih nggak pernah kepikiran ya adik-adik ya, tapi itu yang dilakukan Tuhan Yesus saat di pesta perkawinan di Kana adik-adik. Di dalam kehidupan adik-adik juga, di kehidupan sehari-hari adik-adik juga harus selalu mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Coba kalau adik-adik mau ujian, adik-adik pastinya sih belajar, emang harus belajar untuk mendapatkan hasil yang baik. Tetapi adik-adik jangan lupa, adik-adik juga harus tetap mengandalkan Tuhan. Nah, supaya apa yang adik-adik sudah hafalkan, adik-adik dapat ingat kembali. Nah, dengan cara apa adik-adik? Nah, selain belajar, adik-adik memohon pertolongan Tuhan Yesus, adik-adik rajin berdoa, nggak lupa baca SBHH, Sabda Bina Anak Harian, dan juga baca Alkitab adik-adik. Nah, pastinya adik-adik pun juga mempunyai rencana atau harapan di dalam kehidupan adik-adik semua. Tetapi nggak semua harapan adik-adik merupakan rencana Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik juga di sini adik-adik harus percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kehidupan adik-adik semua, kehidupan kakak Elin, kehidupan adik-adik, dan semua anak-anak yang percaya dan selalu taat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan yang kakak Elin dapat sampaikan. Jangan hanya didengar ya adik-adik, tetapi adik-adik juga dapat melakukannya di dalam kehidupan adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik harus selalu tetap mengandalkan Tuhan dan selalu bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya itu ceritanya tentang apa ya adik-adik? Yang dapat kita petik nih Kak dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, yaitu kita harus selalu mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan dalam segala apapun yang kita perbuat. Bener banget Kak. Oke, kita akan merespon firman Tuhan nih adik-adik. Iya, adik. Dari Kidung Ceria 2, 4, 8. jangan kita takut, bait 1 dan 3. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan menunjuk jalan. Jangan kita takut. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa. Kita selamat dan jadi kuat. Tuhan Maha Kuasa. Ya, adik-adik, kita mau doa syafaat nih.
Nah, yang dibawakan oleh adik Layan, Grace dari sektor 13, yang kedua ada Cleon dari sektor 4, dan ditutup oleh Kayunita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini, kami berterima kasih boleh dijaga dan dilindungi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, dari Bapak Presiden, Menteri-Menteri, penjabat pemerintahan daerah, sampai yang terendah, bersama-sama dan bersatu membangun bangsa negara Indonesia, menjadi maju dan menjaga toleransi antara umat beragama. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Jatipon, dan ibadah IMPA masih beribadah secara online karena virus COVID-19. Tetapi kami tetap setia di hadapan-Mu, dan untuk kakak-kakak pelayan yang dengan setia melayani dan selalu dilindungi. Inilah doa kami, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas orang tua yang baik, berkati dan beri kesehatan pada mereka. Berkati juga sekolah dan guru kami agar selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Bapa yang bertata di surga, kami akan lanjutkan rangkaian doa syafaat kami Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk gereja kami. Engkau berkatilah pendetanya, pelayanannya, setiap perangkat-perangkatnya Tuhan. Engkau berkati agar pelayanan yang gereja kami lakukan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan semua berjalan dengan kehendak dari-Mu saja. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk adik Layan yang sakit atau yang dalam pemulihan. Ada adik Luther Tobing dan juga adik Reinhardt Tuhan. Engkau berikanlah mereka kesembuhan ya Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan agar mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Engkau berkati setiap makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan, agar mereka kembali dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Ada Rere dari sektor 6, lalu Kana Alexia dari sektor 6, ada Aubrey Eide Leora sektor 9, Glorio Bevan Pikauli dari sektor 16, lalu ada Kak Oktin ya Tuhan. Di minggu hari ini mereka telah mendapatkan berkat 1 tahun dari-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan di usia mereka yang bertambah di minggu ini. Biarlah di pertambahan usia mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang dekat dengan-Mu, dan menjadi pribadi yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberikan persembahan. Nah, persembahannya itu akan ada 2 cara untuk memberikan persembahan.
Cara yang pertama, adik-adik boleh menitipkan persembahan adik-adik ke mamanya, papanya, atau mungkin ke oma, ke opa. Nanti mama papanya atau oma opa adik-adik akan memberikannya ke gereja. Atau dengan cara yang kedua, gimana kabarnya cara yang keduanya? Oke, bisa ditransfer melalui QR code nih Kak. Iya betul, dari bisa QR lewat code. Nanti OVO. QR code-nya tuh Kak ada di bawah sini adik-adik. Oh iya, bisa lewat OVO, GoPay, Dana, Jenius. Nah, dan kalau adik-adik mau memberikan persembahan lewat QR code, adik-adik harus ingat nominalnya jangan kalau misalkan adik-adik nih mau memberikan Rp5.000 untuk persembahan, adik-adik jangan lupa kasihkan kodenya ya. Kodenya berapa nih Kak? Kodenya itu 11 di belakang ya. Oh, satu-satu ya. Iya, Jadi contohnya betul. nih, kalau adik-adik memberikan 5.000, jadi tulisnya 5011. Jangan lupa ya adik-adik. Iya. Baik Kak, kita akan Nyanyikan lagu dari Kidung Ceria 356. Kuberi persembahan. Baik 1 dan 3. Kadiret. Kuberi persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan rela hatilah bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Kita mau doa persembahan nih Kak. Persembahan Kak. Nanti adik-adik semua lipat tangannya, tutup mata, kita tundukkan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami. Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami dapatkan, yang berkat yang telah Engkau berikan bisa kami salurkan untuk sesama kami yang lainnya. Tuhan, berkatilah persembahan kami agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu bagi kami. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita lanjut nih ke Warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA. Jadi, Warta Pelkat kita hari ini yang pertama kita mengucapkan terima kasih nih untuk adik-adik yang telah melayani, yang sudah memberikan kesaksian pujian. Iya, tadi ada kesaksian pujiannya dari Mitnea sektor 7. Oke, ada doa syafaat juga dari Grace sektor 13 dan Claire sektor 4. Terima kasih adik-adik untuk telah melayani di hari ini. Oke. Lalu selanjutnya kemana? Oke, Warta Pelkat PA yang kedua ada dokumentasi Natura dan ucapan terima kasih lewat video. Wah. Kita saksikan ya, Kita Kak. lihat sama-sama videonya adik-adik.
Terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan paket natura dan persembahan kasih yang sudah disumbangkan ke panti asuhan Pondok Taruna Orphanage pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita nih. Iya, Kak. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 269. Tinggallah dalam Yesus. Baik 1 dan 2. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajar firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Wah, adik-adik, gak kerasa ibadah kita sudah mau selesai. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kesaksian pujian, kita sudah bernyanyi bersama, ayat hafalan, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang gak hanya didengar, tapi adik-adik pahami, adik-adik mengerti, dan adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan adik-adik jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-harinya adik-adik. Nah, adik-adik, pesan Kakak Elin, adik-adik tetap harus selalu melakukan 3M. Apa itu? Memakai masker, lalu apa lagi? Mencuci tangan, dan menjaga jarak jika bertemu dengan orang. Nah, melakukan 3M juga untuk kepentingan adik-adik dan orang lain juga adik-adik. Nah, adik-adik juga harus selalu menjaga kebersihan dan juga makan makanan yang sehat. Nah, sekarang Kakak Elin mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes! Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita dengan berdoa. Kita mau berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Yuk kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau telah membimbing, memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk mama dan papa, oma opa, atau kakak yang sudah mendampingi kami dalam ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kehidupan yang baik dan Engkau selalu menyertai kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk selalu menjaga kami di saat kondisi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang tiada berkesudahan
kepada kami ya Tuhan. Terima kasih, ini saja doa kami akan mengakhiri dan kami akan berjumpa lagi Tuhan di minggu selanjutnya dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mazmur 100 ayat 24a. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, kalian jadinya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Mazmur 100 ayat 24a. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Mazmur 104 ayat 24a. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kuajadikan dengan kebijaksanaan. Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Selamat hari Minggu kakak. Hari ini aku ucapkan ayat hafalan Mazmur 104 ayat 24a. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan,